Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Saya dari kelompok 1 dengan mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program pada aplikasi C++ untuk membuat deret bilangan prima dengan menginputkan batas awal dan batas akhir. Pertama, di sini saya akan membacakan ulang soalnya. Buatlah program deret bilangan prima dengan menginputkan batas awal dan akhir. Lalu, di sini saya sudah mempunyai codingannya pada aplikasi C++, atau di sini saya menggunakan kode blok. Yang pertama itu ada include IOStream using namespace std dan inMine. Dari ketiga ini merupakan header dari pemrograman C++, di mana include itu untuk sebuah prosesor yang mengarahkan kepada compiler, sementara IOStream ini untuk menentukan file header yang kita gunakan. File header yang kita gunakan di sini yakni IOStream, dan fungsi-fungsi pada IOStream itu ada cout, cin, dan endline. Kemudian ada inMine. InMine itu adalah fungsi utama atau program utama itu biasanya sesudah fungsi ini akan dibatasi dengan kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir atau kurung kurawal tutup. Kemudian di sini saya mempunyai variabel A, B, N, J, I, Y, mod atau modulus, dan jumlah dengan tipe data integer. Kemudian ada cout dan cin. Cout dan cin ini merupakan eh, fungsi yang ada pada IOStream. Di sini saya masukkan batas awal. Kemudian untuk cin-nya itu ada A. Kemudian yang kedua itu ada masukkan batas akhir, dan cin-nya itu B. Dan terakhir masukkan bilangan prima atau jumlah bilangan prima yang akan kita minta. Kemudian untuk cin-nya itu ada N. Kemudian kita lanjut pada itu. Di sini ada jumlah sama dengan 0. For di sini merupakan pernyataan perulangan, di mana for itu biasanya digunakan untuk mengulang suatu statement berulang kali. Dan ketika ada for di dalam for, seperti halnya pada if di dalam if, maka ini disebut dengan nested for atau for bersarang. Di sini ada for, kemudian ada inisialisasinya itu ada I sama dengan A, kemudian kondisinya itu ada I kurang dari sama dengan B, dan jumlah kurang dari N. Dan untuk perubahannya itu kita menggunakan I++, atau biasanya disebut dengan operator increment. Kemudian ada modulus sama dengan 0. Dan untuk for yang kedua itu, untuk inisialisasinya itu ada J sama dengan I. Kemudian kondisinya ada J lebih dari 0, dan untuk perubahannya itu ada J min-min, atau biasanya disebut dengan operator decrement. Kemudian ada Y sama dengan I
modulus J. Kemudian di sini kita juga menggunakan pernyataan kondisi, yaitu if. Di sini ada sam, if Y sama dengan 0. Kemudian ada modulus plus plus, atau ini tuh modulus sama dengan modulus plus 1. Kemudian ada tutup kurung 2. Untuk tutup kurung yang pertama itu untuk tutup kurung if, dan yang kedua itu untuk tutup kurung for. Kemudian di sini ada pernyataan kondisi lagi, yaitu ada if. If modulus sama dengan 2, kemudian buka kurung, dan si outnya itu untuk I itu sama dengan spasi. Dan jumlah plus plus, atau jumlah sama dengan jumlah plus 1. Kemudian tutup kurung untuk tutup kurung if-nya, dan ini untuk tutup kurung for yang pertama. Kemudian ada out dan endline. Ini tuh untuk spasi. Kemudian tutup kurung kurawal untuk yang paling awal ini. Kemudian untuk outputnya, di sini saya memasukkan batas awalnya itu 5 dan batas akhirnya itu 25. Kemudian bilangan prima yang saya inginkan itu ada 6. Nah, di sini ada 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini merupakan bilangan prima dari 5 sampai 25. Kemudian kita lanjut untuk flow chart-nya. Di sini dimulai dengan star yang berbentuk oval. Kemudian ada jajar genjang untuk menginputkan variabel. Di sini variabel yang akan kita inputkan itu ada A, B, dan N. Kemudian masuk ke persegi itu untuk proses, yaitu jumlah sama dengan 0. Kemudian lanjut untuk pernyataan perulangan, itu ada I sama dengan A, to atau sampai, B, dan jumlah kurang dari N. Kemudian jika dia false, dia akan langsung menyelesaikan prosesnya. Kemudian jika dia true atau benar, maka dia akan lanjut ke proses mood sama dengan 0. Kemudian lanjut ke pernyataan perulangan yang kedua, itu ada J sama dengan I, down to 1. Dan jika dia true, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya. Dan jika dia false, dia akan mengulang kepada pernyataan kondisi yang pertama ini. Pernyataan perulangan yang pertama. Oke, jika dia true, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya, di mana itu ada Y sama dengan I modulus J. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi, ada Y sama dengan 0. Jika dia false, maka dia akan kembali kepada pernyataan perulangan J. Dan jika dia true, maka dia akan lanjut ke pernyataan ke proses selanjutnya, di mana di sini ada proses modulus plus sama dengan 1, atau modulus sama dengan modulus plus 1. Kemudian lanjut lagi ke pernyataan kondisi yang kedua, yaitu ada modulus sama dengan 2. Jika dia false, maka dia akan mengikut
kembali kepada pernyataan perulangan yang pertama. Dan jika dia true, maka dia akan lanjut untuk mengoutputkan hasilnya, yaitu I untuk hasilnya itu sendiri. Dan untuk selanjutnya itu ada proses jumlah plus sama dengan satu atau jumlah sama dengan jumlah plus satu. Dan ini akan berlanjut atau kembali kepada pernyataan perulangan yang pertama ini. Oke, sekian untuk flowchartnya. Kemudian kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini ada var, yaitu variabel A, B, N, J, I, Y, modcon, atau modulus itu yang tidak bisa dirubah. Kemudian ada jumlah dan bersifat integer. Kemudian begin untuk mulai. Dan di sini kita menuliskan write itu untuk masukkan batas awal. Kemudian readline untuk meng, untuk menampilkan nilai A. Sama seperti batas akhir dan juga jumlah bilangan primanya. Kemudian jumlah yang menyimpan nilai 0. Kemudian for I yang menyimpan nilai A sampai B do. Kemudian ada begin masuk ke pernyataan kondisi yaitu if jumlah lebih dari sama dengan n, then break. Itu untuk mengakhiri proses pernyataan kondisi if. Kemudian ada modcon yang menyimpan nilai 0. Kemudian ada for j yang menyimpan nilai down to 1 do. Kemudian ada begin untuk mulai dan y yang menyimpan nilai modulus j. Ada pernyataan kondisi lagi yaitu if y sama dengan 0 dan modcon yang menyimpan modcon plus 1. Kemudian n untuk begin yang yang untuk J ini. Kemudian ada pernyataan kondisi lagi yaitu if modcon sama dengan 2 then begin write I dan spasi. Kemudian jumlah yang menyimpan jumlah plus 1 dan N untuk mengakhiri pernyataan kondisi ini dan N ini untuk mengakhiri yang ini. Kemudian ada readline itu untuk spasi dan readline itu untuk spasi juga. Kemudian N untuk mengakhiri prosesnya. Oke, sekian video dari saya penjelasan tentang membuat deret bilangan prima dengan menginputkan batas awal dan batas akhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.